semua karena Tuhan Yesus. Mari sama-sama bawa hati kita untuk Tuhan. Menyembah
Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. anak-anakmu Tuhan siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari sama-sama kita berkata, amin. Beri kemuliaan yang termeriah buat Tuhan Yesus kita. Yang percaya sungguh nyata, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita sama-sama percaya bahwa Tuhan Yesus adalah kekuatan kita. Tuhan Yesus hanyalah juru selamat kita.
setiap hati kami Tuhan Yesus. Ajarkanlah kami Tuhan untuk selalu fokus dengan-Mu Tuhan. Ajarkan setiap kami Tuhan untuk mengutamakan Engkau Yesus. Urapi setiap hati kami ya Bapa. Urapi kami Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk melayakkan diri kepada-Mu Tuhan Yesus. Mampukan kami Tuhan untuk seturut kehendak-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, hanya Kau Bapa dan Raja kami Tuhan. Sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sama-sama kita angkat tangan kita sembah Tuhan. Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Waktu saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Mari semua yang percaya kepada Tuhan katakan ku sembah. Amin. Hanya kami yang percaya, kami yang percaya. Engkau Bapa, Engkau Tuhan sahabatku, pedulikan seluruh hidupku. Kami takkan pernah ragu memberi hidup kami Tuhan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggal. Ini kami percaya Tuhan. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun saudara dan saya yang ada di tempat ini, kita yang sungguh percaya kepada Tuhan, kepada kedaulatan dan pemeliharaan Tuhan, boleh angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Hari ini percayai Allah ada di tempat ini. Ketika engkau menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan,
Yesus ada di tempat ini. Jangan pernah sia-siakan kehadiran Tuhan. Angkat hatimu, angkat pujian dan penyembahanmu kepada Tuhan. Ya Allah, berseru kepada Tuhan. Percayai Tuhan, Dia tidak pernah lepas kendali dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Sama-sama dengan saya, mari katakan, Yesus, ku sembah, Kau Allah. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan. Dia Bapa, Dia sahabatku yang pedulikan seluruh. Ini yang Allah kerjakan. Dia pedulikan seluruh hidupmu. Walau lewati lembah kekelaman, saudara dan saya tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau sahabatku, Kau yang Kau pedulikan seluruh hidupku. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman, sekalipun Kau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Kekuatan di Yesus, Yesus kekuatan Yesus. Sekali lagi bersama katakan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan. Mari beri kemuliaan yang meriah buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah pujian, penyembahan dan pengagungan kami kepadamu. Ibadah ini sepenuhnya hanya milik-Mu dan kami berjanji untuk memberi semua yang terbaik hanya bagi Tuhan. Kami siap mendengar apa yang Tuhan mau katakan. Beri kami hati dan telinga seorang murid di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Yang bersuka cita, boleh lambaikan tangan Saudara. Oh, luar biasa. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini nanti ada peneguhan pernikahan ya. Setelah selesai ibadah mungkin sedikit agak siang waktunya. Nah, yang paling penting hari ini di tengah ibadah kita adalah kehadiran Tuhan, saudara-saudara. Karena siapa kita ini ya tanpa Tuhan? Hidup terus berjalan, Bapak Ibu, saudara-saudara ya. Jadi apapun yang saudara dan saya alami hari-hari ini, yang luar biasa adalah tidak akan pernah lepas dari kendalinya Tuhan. Dan harusnya itu membuat kita jadi tenang ya Bapak Ibu, saudara-saudara. Sebab di zaman sekarang ini banyak orang mengeluh. Banyak orang ada banyak alasan untuk membuat seseorang
tidak bisa melihat kebaikan Tuhan karena mata mereka sudah tertutupi oleh besarnya masalah yang mereka hadapi, seolah-olah orang lain tidak menghadapi masalah yang sama. Nah, saudara, yang harus saudara dan saya tahu sebagai anak-anak Tuhan, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas, yang tidak hanya sekedar menjadi Kristen, tapi ngalami Tuhan secara pribadi. Itu yang jauh lebih penting, ya. Jadi bukan gedung gerejanya yang harus besar, fasilitas yang harus lengkap, tapi kalau saudara menikmati anugerah Tuhan sampai hari ini, itu luar biasa. Gereja ini pun adalah anugerah Tuhan, tempat di mana Tuhan bekerja di tengah umatnya di tempat ini. Dan saya yakin 25 tahun yang lalu ketika gereja ini dimulai, semuanya dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Sampai hari ini saya yakin saudara-saudara perjalanan hidup kita ini, nah saya kalau mau melihat kembali, ya flashback kembali mengenai beberapa dari saudara yang kami lihat, bagaimana jenengan dulu yang ya kayak saya lah ya, yang hitam, kurus, brengosen, ya nek tak delok dhewe foto kok yo isin jane ya aku tibake pernah kurus. Umpan dulu belum seputih ini ya rambutnya ya, belum ya. Iya tuh, haleluya. Tapi beberapa dari saudara saya lihat orang yang sangat diberkati ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yuk kita membuka Alkitab kita dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Sampun kepanggih. Yuk, yang sudah ketemu dengan saya, mari kita baca bersama-sama dengan bersuara. 2, 3. Iya, ini kalau saya mendengar jenengan membaca ini kan seperti anak-anak yang dituntun oleh Pak Guru, Bu gurunya, ayo baca anak-anak. Intonasinya datar gitu. Tapi coba kita baca bersama-sama lagi dengan mungkin bukan hanya dengan sekedar kata-kata, tapi mulai membacanya juga dengan hati ya. Coba 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam. Nah, waktu kita membacanya dengan penekanan-penekanan khusus, sehingga hati kita itu meyakini, pikiran kita membenarkan, kita mendengar, maka saudara dan saya akan melihat sesuatu yang berbeda dari ayat ini. Ini sudah berulang kali ayat ini dibaca, tapi coba kita perhatikan kembali, saudara-saudara. Firman Allah berkata sekali lagi, mengucap syukur di dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Allah bagi kita di dalam Kristus Yesus. Saudara dan saya kan perlu ya mengetahui kehendak Tuhan. Sebagai orang percaya di muka bumi ini, kita mesti dituntun oleh Tuhan hidup kita. Memang benar, faktanya keberadaan Tuhan itu tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia Allah yang tetap berdaulat atas hidup kita. Dia Allah yang mengendalikan segala sesuatu di muka bumi ini, termasuk panjenengan dan saya. Tapi hal apakah kita memberikan hidup dipimpin oleh Tuhan atau tidak, itu tergantung keputusan jenengan. Jadi orang Kristen ya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun tapi tidak bertumbuh nggih wonten, dan itu pertanda orang Kristen yang tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Yang penting Kristen diberkati ya diberkati. Secara materi bisa saja berlimpah, wong ndak kenal Gusti saja wong iso sugih kok ya. Kalau ukuran perkenanan Tuhan adalah keuangan yang saudara dan saya miliki, waduh, nanti kita jadi orang yang mengukur apa ya, menjadikan Tuhan itu tidak ubahnya seperti penghasil keuangan yang kita butuhkan, dan itu bukan sesuatu yang Tuhan kehendaki. Sebaliknya, saudara, yang Tuhan mau adalah panjenengan dan saya yang harus ngikuti kehendaknya Tuhan di muka bumi ini. Entah jenengan sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pekerja, sebagai wira swasta, sebagai pegawai negeri, sebagai apapun dan dimanapun, saudara dan saya mesti terhubung dengan Tuhan. Saudara, visi gereja kita jelas ya. Kita mesti terhubung dengan Tuhan, dengan pelayanan, dengan orang-orang yang terhilang, dan dengan saudara-saudara seiman yang lain. Diterjemahkan kemudian dalam misi gereja itu ya, core value-nya itu nilai-nilai yang saudara bisa baca di sana. Itu bukan sekedar ditempel, tapi mari kita akan hidupi. Nah, caranya bagaimana? Ya
lebih sering nanti disinggung dalam khotbah, di kegiatan-kegiatan tertentu di gereja kita juga akan disinggung. Dan segala hal yang kita kerjakan selama visi ini dicantumkan, maka kita akan mengarahkan semua tujuan dari semua kegiatan kita kepada visi ini. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan berkata supaya jenengan dan saya ini belajar mengucap syukur di dalam segala hal. Dan ini tidak mudah karena sebenarnya kita kepingin melakukannya. Lah kalau segala keadaan bisa kita kendalikan, semuanya berjalan seperti yang kita mau, saya pikir tidak sulit loh mengucap syukur. Keluarga baik-baik, ya, anak, istri, menantu, orang tua, pekerjaan lancar saja. Kalaupun tidak bisa dikatakan berlimpah, tapi setidaknya saudara masih bisa punya tabungan. Semuanya lah, landai-landai saja, dan jenengan tidak sakit, jenengan sehat. Tidak sulit kok untuk mengucap syukur dalam kondisi seperti ini. Tapi yang firman Tuhan ngomong, di dalam segala hal senantiasa. Waduh, itu berbeda, saudara. Berarti di dalamnya bahkan ketika saudara-saudara mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidup ini, tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita mesti belajar untuk bersyukur. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi ayat ini tidak memberi pilihan sebenarnya, saudara. Yang Tuhan inginkan adalah panjenengan dan saya belajar mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang Tuhan kehendaki. Nah, artinya kalau kita tidak mengucap syukur di dalam segala hal, kita sedang berhadapan dengan Allah kita sebagai seorang penentang kehendak Tuhan. Bolehkah saudara dan saya memikirkan ini? Kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau, firman Allah mengatakan mengucap syukur senantiasa di dalam segala hal. Bukankah itu yang Allah kehendaki? Dan artinya kalau kita tidak mengucap syukur di dalam segala hal, maka kita sedang menjadi penentangnya Tuhan. Apakah saya berlebihan menyampaikan ini, saudara? Saya pikir tidak ya. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, manusia mana sih atau jemaat Tuhan mana sih yang hidupnya menentang Tuhan dan diberkati Tuhan? Rasa-rasanya kok mboten wonten ya. Orang yang sedang menentang kehendak Tuhan, tidak dalam jalurnya Tuhan, ya tidak akan diberkati oleh Tuhan. Berkat itu memang tidak harus berbicara soal materi ya. Tapi yang namanya kemerungsung ya di tengah keluarga itu sering terjadi. Penyakit tidak kunjung selesai ya. Mau ngurus ini itu kadang dipersulit dan seterusnya. Walaupun itu tidak selalu harus jadi ukuran, tapi saudara dan saya harus tahu kadang-kadang itu menjadi tanda orang-orang yang sedang berada dalam jalur yang menentang kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajar mengucap syukur sesuai dengan yang Tuhan mau, senantiasa, jangan memberontak artinya kepada Tuhan dalam segala hal. Orang yang tidak mengucap syukur di dalam segala hal seperti yang firman Allah katakan itu pemberontakan halus, Bapak Ibu. Mobil saya yang sampai hari ini yang CR-V itu loh ya, ban belakangnya yang sebelah kanan itu bocor halus. Saya sampai hari ini tak ingat-ingat sudah lebih dari 7 bulan belum tak tambal-tambal ya. Kalau dibiarkan ya halus, namanya bocor halus ya. Saya biarkan 1 minggu ya rotok kempes tapi juga enggak banyak. Kan selalu saya cek di atau ngisi angin itu nitrogen ya, saya cek ya. Kadang-kadang kurang 5, dari 40 menjadi 35, 40 menjadi 34 dan seterusnya. Setiap minggu begitu. Tapi nek dicas lagi ya baik lagi. Ya, dan itu sudah berlangsung 7 bulan ini kalau tidak salah ya Mas Widodo ya. Dan saya biarkan ya, rasa-rasanya tidak terlalu berpengaruh, tapi kalau dibiarkan terus kan lama-lama gembos dan mengganggu ya. Nah saudara-saudara, ketika panjenengan dan saya tidak mengucap syukur senantiasa dalam segala hal, kita ini sedang mengadakan pemberontakan halus, tidak frontal kok ya. Nampaknya tidak frontal. Jenengan toh tidak korupsi,
jenengan tidak berzina, jenengan tidak menghilangkan nyawa orang, tidak bertindak kriminal. Tapi hal tidak mengucap syukur ini berbeda memang. Jenengan masih bisa melayani loh. Masih bisa diurapi, masih. Ya. Kehadiran jenengan masih bisa menjadi berkat. Tapi ada kebocoran halus di hidup kita. Dan kalau terus dibiarkan, itu mengganggu. Jenengan mau terganggu terus, ya. Kan tidak enak ya Bapak Ibu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebab yang Tuhan kehendaki adalah belajar mengucap syukur dalam segala hal. Tapi apakah kita mungkin ya, seseorang mungkin mengucap syukur ketika orang yang kita kasih meninggalkan kita. Ketika diagnosa dokter adalah kanker stadium 3. Ketika kita mendapatkan surat PHK, pemutusan hubungan kerja. Ketika anak kita didapati tidak bisa dikendalikan oleh kita. Segala sesuatu tidak bisa kita kontrol. Kita ditipu oleh orang lain. Keuangan kita terus mengalami penurunan. Sakit kita tidak sembuh-sembuh. Ya apa caranya bisa mengucap syukur. Dan seterusnya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, itu kondisi buruk yang siapa saja bisa mengalami. Jangan pikir karena kita ini anak Tuhan, status kita orang-orang percaya, lantas kita kebal dari yang namanya penderitaan botan. Matahari itu diterbitkan dari timur menuju ke barat. Bagi sepanjenengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, apakah bagi orang yang tidak percaya terbalik mataharinya dari barat menuju ke timur? Boten, sama. Nek regane beras 1 kilo berapa sekarang? Ya sama kok ya, jenengan juga ngalami itu. Itu berkat-berkat umum Bapak Ibu. Tapi seharusnya jenengan dan saya meraih berkat yang tidak umum ini, ya. Berkat yang khusus yang Allah berikan. Dan itu hasil dari keintiman kita dengan Tuhan. Hasil dari hubungan kita dengan Tuhan. Hasil dari panjenengan dan saya berusaha melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan ada berkat khusus yang Tuhan sediakan. Itu yang harus jenengan dan saya miliki. Itu bagian hidup kita. Jangan menjadi orang Kristen yang sekedar Kristen. Yang penting saudara menjadi jemaat di salah satu tempat, sebab kalau enggak dan ono opo-opo ya, nanti bagaimana urusannya secara administratif, terus bagaimana. Di Malang beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, kita harus melayani salah satu keluarga yang meninggal. Yang keluarga ini tidak pernah berbakti setia di salah satu gereja. Ya biasalah di Malang banyak gereja. Dia meloncat-loncat pagi ke gereja ini, sore ke gereja ini, dan seterusnya. Dia ingin ngicipi banyak tempat, ya. Tidak puas di satu tempat, tidak mau tertanam di satu gereja. Akibatnya begitu meninggal bingung, siapa yang harus, dan itu betul-betul terjadi. Dan saya pikir ya sudahlah, ya daripada nanti tidak jadi berkat. Lantas gereja kita yang di Malang yang melayani. Dan saya bersyukur untuk jemaat Tuhan yang dengan rela hati, karena bukan hanya sekedar memandikan, memasukkan ke peti lah, sing tuku peti sopo, ya sing beli ubur rampini sopo, yang melayani upacara kematiannya sampai akhirnya membawa ke liang lubur, lubur lagi, bla 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 bla, ini kenapa ini ya, ke liang lahat, ya, ke peristirahatan yang terakhir. Siapa yang layani? Ya masalahnya dia tidak tertanam di salah satu gereja, dan walaupun itu di kota, ya akhirnya kita yang layani. Puji Tuhan saudara-saudara, jadi berkat. Memang keuangan kita harus keluar, ya minimal setidaknya 6 juta harus dikeluarkan. Tapi uang itu memang walaupun itu cukup besar, tapi lebih besar anugerah Tuhan yang diterima oleh keluarga ini dan semua orang melihat. Jadi uang Kristen itu ya katanya enggak enak ya, karena nek meninggal ya kayak gitu itu. Makanya tertanamlah di satu gereja Bapak Ibu, bertumbuhlah di situ. Dan saudara, mari kita akan belajar sekali lagi kembali kepada firman. Bersukacita, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Saudara-saudara, rupanya mengucap syukur di dalam segala hal ini bukan ngomongkan perasaan. Boleh ngomong dengan saya, bukan perasaan. Nah, tapi ketaatan. Rungokno.
Padahal aku ngomong ketaatan, kluru ngono. Ya. Bukan soal perasaan, tapi ketaatan. Itu yang Tuhan mau. Panjenengan dan saya taat kepada Tuhan. Nah, saudara, apakah Tuhan tidak ngerti toh yang jenengan dan saya alami? Dia tahu persis dong. Ya, Dia ngerti, Dia Allah kita. Dia pengendali hidup kita. Jadi tidak ada rasa-rasanya yang Tuhan tidak tahu. Tapi memang Tuhan menginginkan panjenengan dan saya taat. Ya. Nah, saudara-saudara, kita ini diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang kadang bertentangan, berlawanan dengan naluri kita. Naluri manusia kita ya sulit untuk bersyukur, mengucap syukur dalam kondisi yang tidak ada alasan untuk bersyukur. Mas Bayu ini kalau tidak salah hampir 2 minggu ya, sakit tidak sembuh-sembuh. 1 minggu, ya masih ada 1 minggu lagi berarti ke depan. Ya, ini ya saya lihat orangnya kelihatan lebih kurus bukan karena kurang makan, ya banyak gelandangan di dalamnya. Jadi maam terus bablas. Nah, dia kena sakit diare, saudara-saudara. Sebenarnya sepele, tapi ya ternyata tidak bisa disepelekan. Ya, ada kewajiban yang harus dikerjakan dan seterusnya. Ya. Nah, kalau jenengan sakit, kalau jenengan di rumah, dan saya tahu bulan Maret ini contohnya, saudara-saudara, ini bulan tidak ngerti ya, kalau kami menamakan bulan yang berat bagi kami, melewati bulan Maret, cik dowo nih ya bulan Maret ini ya. Padahal ya sama 31 hari, tapi kok lama banget ya rasanya. Tidak gampang melewati hari-hari di bulan Maret ini, tapi pada akhirnya kita telah melewati bulan ini. Haleluya. Ya, saya bersuka cita, bersyukur seperti tadi malam. Saudara, perjalanan saya ke Malang itu kan ya sekarang 1 minggu 2-3 kali. Saya dengan Tante Dede ini hampir setiap Rabu kami menyediakan waktu. Sepulang saya sekolah, ngajar, kerja, 3:30 jam 4 sore saya dengan Bu Dede berangkat ke Malang. Tujuan kami hanya mengunjungi 2 atau 3 keluarga targetnya. Setiap hari Rabu kunjungi mereka satu-satu. Senang sekali rasanya ya bisa mereka dikunjungi dan diperhatikan. Itu hari Rabu. Kadang kemudian hari Jumatnya ada kegiatan, kan full kegiatannya ya. Dan balik lagi ke sini. Paginya juga harus bekerja Bapak Ibu sampai sore. Kemudian hari Sabtu pagi meruput berangkat ke Malang. Dan Minggu malam dari sana nyampe di sini rata-rata menjelang pagi. Ya lumayan capek sih ya. Nah, saudara-saudara, melewati hari-hari ini, setiap kali saya nyampe di rumah, mulut saya ini kemudian mengucapkan, waduh terima kasih, puji Tuhan. Sebab resiko di perjalanan kan cukup besar. 2 tahun berjalan ini, saudara-saudara, saya menikmati bagaimana pemeliharaan Tuhan di hidup saya. Ya kadang sering naik mobil tiba-tiba mak seliut ya. Tolong oleh Tuhan, jalan lagi dan seterusnya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kadang melewati hari-hari ini nampaknya kok lama gitu ya. Tapi ketika saudara melewati hari-hari tersebut dan kemudian menyelesaikan 1 bulan, apakah saudara tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Bersyukurlah untuk anugerah Tuhan. Tuhan masih memampukan kita melewati hari-hari ini. Saudara sempat sakit, saudara menjadi sehat sekarang. Jadi saudara, mari kita akan lihat. Saya akan panjang lebar nanti akhirnya. Ada 2 tokoh di perjanjian lama, cik tuh nih ya khotbah ini ya. Sampai jam berapa sih selesainya? 15. Oke. Jam 8.15 katanya. Oke. Ya. Nah, di perjanjian lama itu ada seorang tokoh namanya Yusuf. Dia anak kesayangan dari Yakub, bapaknya. Tapi saudara-saudara tidak tahu bagaimana ceritanya. Saudara-saudaranya ini iri memang kepada Yusuf. Akhirnya dia dijual. Akhirnya dia dijadikan budak di Mesir. Dan saudara-saudara sudah mulai menghirup udara yang segar dalam perjalanan hidup Yusuf. Tiba-tiba dia harus berakhir di penjara. Difitnah oleh istri Potifar. Rasa-rasanya dari usia sekitar 17 sampai 30 tahun hidup, ya, sampai 30 tahun. Hidupnya Yusuf ini bukan gambaran seorang anak Tuhan yang diberkati.
difitnah, dipenjara, dan sebagainya, dilupakan dan sebagainya. Rasa-rasanya hidup Yusuf ini bukanlah ciri dari seorang anak Tuhan yang berhasil, bukanlah ciri dari anak Tuhan yang diberkati. Yusuf tahu itu, Bapak Ibu. Dia juga ngerti kalau sebenarnya dia tidak salah. Tapi kemudian saudara harus tahu, di dalam Kejadian 50 ayat 20, Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya yang menjual dia ke Mesir, dijadikan budak, memang engkau memaksudkan untuk melakukan hal yang jahat terhadap aku. Tapi Allah memaksudkan semuanya itu untuk kebaikan, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf ini tidak salah. Yusuf menjalani hari-harinya dengan kejahatan yang menimpanya. Tapi pada satu titik akhirnya Tuhan ngangkat dia jadi orang terpenting di Mesir setelah Fir'aun. Dan itu yang dialami oleh Yusuf, dan ternyata itu tujuan Tuhan, supaya memposisikan Yusuf menjadi penyelamat dari bangsanya yang besar. Prosesnya panjang ya Bapak Ibu. Nah saudara-saudara, rasa-rasanya juga tidak ada tokoh di perjanjian lama yang hidupnya seburuk Ayub. Orangnya saleh, setiap pagi dia mempersembahkan korban bakaran, korban penghapus dosa, karena dia takut kebiasaan anaknya yang setiap malam menghambur-hamburkan uang. Setiap malam dia berfoya-foya, takut kalau anaknya ini berbuat dosa. Nah sedemikian salehnya hidup Ayub. Toh dalam satu hari dia mendapatkan 4 kabar yang berbeda dan sama sekali tidak mengenakan. 10 anaknya mati, ternak-ternaknya mati. Apalagi Bapak Ibu? Ya. Dan pada akhirnya juga dia mengalami penyakit borok dari kepala sampai kaki. Menyakitkan buat seorang yang saleh seperti Ayub. Bukankah kita yang mungkin tidak semenderita dalam tanda kutip seperti Ayub, mudah sekali keluar kritikan, keluar omelan, keluar gerutuan dari mulut kita. Melihat kondisi hidup kita sekarang ini barangkali, kemudian memprotes Tuhan. Nah Ayub ini tidak saleh bagaimana toh Bapak Ibu? Tapi dia harus mengalami situasi-situasi yang seperti ini. Jenengan dan saya enak, kita tahu happy endingnya si Ayub. Tapi Ayub kan tidak ngerti alur di hidupnya yang dia tidak ngerti. Yang dia tahu penderitaan yang satu belum kelar, dia harus mengalami yang lain dan seterusnya. Sampai pada satu titik memang Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Tapi kan Ayub tidak pernah tahu kapan waktunya. Dan dari ayat itu, dari cerita Ayub ini saya tahu apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Sebenarnya saudara-saudara, Ayub tahu akhirnya ya bahwa yang dia alami itu dimaksudkan oleh Tuhan untuk menjadikan dia pria yang berkualitas, memelihara sebuah bangsa. Tetapi yang menjadi pelaku utama dari semua penderitaan yang dialami Ayub adalah iblis. Dan memang inilah tujuan iblis. Yohanes 10 ngomong, iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Mencuri, membunuh, membinasakan. Mencuri, membunuh, membinasakan. Tidak ada yang lain. Itu tujuan iblis. Jadi ketika Ayub ini dicobai dengan sedemikian rupa oleh iblis, iblis memaksudkan supaya Ayub ini mulai mengutuki Tuhan. Ayub ini memprotes Tuhan. Ayub ini nyalahkan Tuhan. Dan kalau perlu meninggalkan Tuhan. Memang yang menjadi sasaran kemudian adalah istrinya. Dan istrinya berhasil. Sehingga istrinya meminta Ayub untuk mengutuki Tuhan saja. Tapi tidak dengan Ayub. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketahuilah tentang 2 hal ini. Mengapa panjenengan dan saya harus belajar mengucap syukur senantiasa di dalam Tuhan. Senantiasa di dalam Tuhan. Itu mencakup segala keadaan. Yang pertama adalah, mengapa kita harus mengucap syukur? Karena faktanya Allah masih menjadi Allah yang mengendalikan segala sesuatu, termasuk hidup panjenengan dan saya. Saudara yakini itu? Allah tetap mengendalikan segala sesuatu, maka jadilah tenang. Ombak sebesar apapun di laut teberau,
sehebat apapun bisa ditaklukkan dengan sekali firman, tenanglah, dan ombak itu menjadi tenang. Apa sih yang sulit buat Tuhan? Pengalaman Adi Kodrati yang dialami oleh murid-murid Tuhan ini kiranya juga akan menolong panjenengan dan saya untuk meyakinkan betapa Dia adalah Allah yang tetap mengendalikan segala sesuatu. Maka jadilah tenang. Kesulitan saudara, persoalan saudara, sakit penyakit, kondisi saudara bukan tanpa sepengetahuan Tuhan. Satu rambut pun tidak akan pernah jatuh dari kepala kita tanpa seizin Tuhan. Bukankah begitu saudara? Dan yang kedua, ketahuilah iblis memang menggiring kita. Dengan semua persoalan yang kita alami, iblis ingin menggiring kita supaya kita mengutuki Tuhan, supaya kita ngomel menggerutu kepada Tuhan dan kita tidak diberkati oleh Tuhan. Itu yang iblis mau. Tapi ketika saudara belajar mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan, kita sedang mematahkan siasatnya iblis dan membuat saudara dan saya berkemenangan di dalam Tuhan. Dua hal ini kiranya menolong kita untuk semakin bertumbuh dan memiliki alasan untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Yuk kita berdiri bersama-sama. Kalau usia panjenengan tidak jauh dengan usia saya, ya 52, 51, 53, dan di atas saya, ya Bu Titis. Jenengan masih ingat kok, pujian ini pujian lama Bapak Ibu, tapi memberkati. Kata-katanya pun sederhana. Naik lagi Mas Ki. Saya harap masih ada yang ingat. Sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padaku. Ya, sama-sama. Sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar Tuhan beri kuat padamu. Sabar dalam susah, sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar Tuhan beri kuat padamu. Sabar, sabar, sabar dalam susah sukarku, susah sukarku. Sabar Tuhan ada sertaku, ada sertaku. Sabar, sabar Tuhan beri kuat padaku. Boleh sekali lagi nyanyikan pujian ini. Sabar, mari katakan kepada hatimu dalam susah sukarmu. Sabar Tuhan ada sertaku. Sabar, sabar Tuhan beri kuat padaku. Haleluya. Taruh tangan kananmu di dada dan katakan sabar dalam susah sukarku. Amin. Sabar Tuhan ada sertaku. Katakan kepada jiwamu sabar, mari belajar sabar. Tuhan beri kuat pada sabar.
mau katakan kepada jiwa kami Tuhan, menjadi lebih sabar. Tuhan, amin. Tuhan masih mengendalikan sabar. Tuhan beri kuat padaku. Bapa, kiranya firman-Mu yang sederhana ini berbicara kepada setiap hati dan pikiran kami, menolong kami menjadi umat yang taat kepada firman. Tuhan mengendaki kami untuk belajar mengucap syukur di dalam segala hal. Sebab yang kami tahu Allah kami adalah Allah yang masih mengendalikan segala sesuatu. Tuhan tidak akan pernah lepas kendali dalam hidup kami. Itu sebabnya kami mau menjadi tenang. Dan yang lain kami tahu bahwa memang menjadi tipu daya iblis untuk membawa kami menjadi umat yang gampang menggerutu, gampang memprotes kebijakan Tuhan, gampang menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Memang itu tujuan iblis. Tapi ketika kami memutuskan untuk belajar taat, menjadi lebih sabar dan mengucap syukur dalam segala hal, maka kami sedang memberikan pukulan yang keras kepada iblis. Dan kami menjadi pemenang, menjadi umat yang diberkati di sepanjang hidup kami, menjadi umat yang hidup dalam kehendak Tuhan. Maka diberkatilah setiap kami umat-Mu yang ada di tempat ini, yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, baik kami yang ada di gereja ini, dimanapun saudara-saudara kami yang melihat melalui live streaming gereja, melalui YouTube gereja, diberkatilah setiap kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, amin. Dalam sepanjang bulan April ini mungkin kita akan kedatangan saudara-saudara kita dari Malang. Di kaum pria nanti juga akan datang sini, kaum wanita, sekolah minggu, dan setiap 2 bulan sekali rutin full team dari Malang akan bersama-sama dengan kita. Jadi mereka akan melayani mulai dari WL, singer, pemain musik, penari tamborin dan semua. Ya, jadi mereka akan terus bersama-sama dengan kita dengan mereka menjadi sebuah keluarga besar. Bapak namung setunggal, Ibu namung setunggal. Jadi kita bukan kompetitornya mereka, tetapi kita adalah keluarga besar dari GSIA Eklesia dan GSIA Emmanuel. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Ya, kita syukur. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak Tuhan. Diberkatilah setiap umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Kiranya berkat-Mu atas rumah tangga mereka, berkat-Mu atas kesehatan, keluarga mereka, hubungan suami istri, orang tua anak, menantu mertua, diberkatilah mereka semua. Diberkati usaha pekerjaan, diberkati segala rancangan-rancangan, cita-cita yang dibangun oleh anak-anak muda di tempat ini, membangun masa depan mereka dalam penyertaan Tuhan. Diberkatilah semua kami umat-Mu di tempat ini Tuhan, keluar masuk kami dari rumah kami dimanapun kami berada. Mereka orang-orang akan melihat kehadiran Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, diberkatilah setiap persembahan yang kami berikan dengan hati yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Lipat kali gandakan berkat-Mu atas hidup kami.
Terima kasih Bapak, sebentar kami akan pulang, maka kami percaya hari ini semua berkat terbaik dari Allah Bapa akan Tuhan curahkan dalam hidup kami. Tuhan Yesus dengan segala kebaikannya akan melimpahkan anugerahnya dan menjadikan hidup kami sasaran berkat-Nya. Dan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.